Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan mulai belajar tentang TIK pada kelas 3. Pada awal bab 1 kita akan mempelajari tentang pengenalan komputer. Nanti di sini kita akan hanya belajar tentang apa yang dimaksud atau istilah-istilah pada komputer. Namun sebelum kita mulai untuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran ini nanti bisa cepat kalian pahami. Sebelumnya, kalian apakah tahu komputer itu apa? Mungkin ada yang tahu bisa menyebutkannya. Secara bahasa, ini komputer berasal dari bahasa Latin. Latin itu di mana? Yaitu ada di daerah Amerika ya, Amerika Selatan tepatnya. Komputer berasal dari bahasa Latin dengan kata computare yang artinya menghitung. Jadi secara bahasa komputer itu artinya menghitung. Namun secara istilah, komputer adalah alat logik yang dapat menerima data, mengolah data, dan menyimpan data dengan menggunakan program yang terdapat pada memori, dan kemudian sistem komputer memberikan hasil pengolahan tersebut dalam bentuk output atau pengeluaran. Jadi dari istilah ini kita dapat memahami bahwa suatu alat yang bisa dinamakan komputer, ciri-cirinya yaitu 1. Alat tersebut dapat menerima data, lalu dapat juga mengolah data, dan juga dapat menyimpan data, serta dapat mengeluarkan data juga. Contoh seperti ini. Kalian pasti punya HP atau smartphone. Smartphone bisa dikatakan komputer karena alat tersebut bisa menerima data. Seperti kita melakukan rekaman ini ya, ini menerima data. Lalu mengolah data. Jadi hasil rekaman tadi bisa diedit. Lalu dapat menyimpan data. Ketika kalian merekam sesuatu, setelah selesai pasti kalian simpan. Nah, setelah menerima data, mengolah data, dan juga menyimpan data, komputer bisa mengeluarkan data. Maksudnya bagaimana kok mengeluarkan data? Setelah rekaman yang kalian buat, kalian simpan tadi, kemudian kalian lihat atau dengarkan, maka handphone tadi atau smartphone tadi bisa mengeluarkan suara. Nah, itulah yang disebut dengan mengeluarkan data. Jadi bisa menerima, bisa mengolah, bisa menyimpan, dan juga bisa mengeluarkan data. Itu dinamakan komputer. Pada umumnya komputer itu bentuknya seperti apa? Yang kalian ketahui. Pada umumnya komputer itu bentuknya seperti ini ya. Ada layar atau monitor. Ada CPU atau Central Processing Unit. Ada CD-ROM drive, ada floppy disk drive,
ada speaker. Ini speaker ya. Ada mouse, ada keyboard. Nah, secara umum ini merupakan bentuk dari komputer. Namun inti dari komputer adalah CPU ini ya. Ini CPU merupakan otak dari komputer, sedangkan yang lainnya merupakan alat pembantu. Monitor ini membantu untuk memperlihatkan hasil kerja dari CPU. Speaker ini membantu untuk mengeluarkan suara dari pekerjaan yang dilakukan CPU. Keyboard ini kita memasukkan tulisan dengan keyboard lalu diolah oleh CPU. Nah, ini merupakan gambaran secara umum dari komputer. Sebenarnya bagian inti dari komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga yaitu brainware atau orang yang menggunakan komputer. Jadi 3 bagian ini merupakan bagian inti dari komputer. Hardware itu apa? Software itu apa? Brainware itu apa? Nanti kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya. Untuk hari ini kita belajar tentang pengenalan komputer. Cukup sampai di sini. Yang harus kalian ingat tadi yaitu komputer secara bahasa tulisannya itu computare yang artinya menghitung. Sedangkan secara istilah komputer bisa dikatakan alat yang bisa menerima data, mengolah data, menyimpan data, dan mengeluarkan data. Itu tadi merupakan pengertian dari komputer baik secara bahasa maupun istilah. Untuk pertemuan atau materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu tetap jaga kesehatan masing-masing di rumah. Jangan merasa bersedih, jangan merasa kecewa meskipun belajar di rumah. Biasanya setiap tahun atau tahun-tahun sebelumnya kalian belajar dengan teman-teman ramai-ramai di sekolah. Namun untuk 2 tahun terakhir ini kita hanya bisa belajar secara online seperti ini. Namun kalian jangan bersedih ya, tetap harus semangat, tetap harus rajin belajar supaya kalian bisa meraih cita-cita yang kalian impikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.